Laga yang akan sangat kita nantikan pada malam hari ini pemirsa, tentunya skuad kita Garuda Muda pada saat nanti kontra melawan skuad Thailand. Tentunya kita akan berharap dan juga berdoa untuk kemenangan timnas Garuda. Bagaimana kemudian peluang dan juga kita akan menganalisa bagaimana laga pertandingan pada malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Gita. Waalaikumsalam Bung, ini sebentar lagi akan pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu. Bagaimana Bung Opan melihat skuad kita Garuda Muda pada saat nanti melawan Thailand? Karena kan sampai saat ini sepertinya performa kita sudah sangat baik. Betul, jika kita menilik pada performa Indonesia sejauh ini di 4 laga sebelumnya, terutama di penyisihan grup hingga semifinal, maka sepertinya tidak ada alasan untuk Indonesia tidak tampil semakin baik dalam partai puncak malam ini. Apalagi lawan yang akan kita hadapi bukan Australia, tapi Thailand, seteru klasik kita di Asia Tenggara yang plus minusnya tentu sudah sangat kita pahami, sudah sangat kita mengerti, terutama oleh pelatih Coach Indra Syafri ya. Coach Indra Syafri sepertinya senantiasa dinaungi oleh nasib yang sangat baik saat mengantarkan Indonesia ketemu dengan Thailand di beberapa level usia. Ya, tahun lalu mungkin kita dan juga pemirsa pencinta sepak bola Indonesia masih teringat bagaimana di final SEA Games Indra Syafri bisa memberikan medali emas bagi Indonesia dan menaklukkan Thailand di final. Kemudian kita juga teringat sejarah sekitar 11 tahun yang lalu saat Indonesia tampil sebagai juara Piala AFF usia 19, saat itu Indra Syafri juga yang melatih Evan Dimas dan kawan-kawan dan kita berhasil keluar sebagai juara. Walaupun secara umum dalam 9 pertemuan sebelumnya di level di bawah usia 20, entah itu usia 18, usia 19, usia 20, dominasi Thailand memang tidak bisa dipungkiri. Dalam 9 pertemuan mereka menang sebanyak 6 kali, kita hanya meraih 2 kali kemenangan dan 1 kali hasilnya draw. Tapi sekali lagi performa anak-anak kita dalam 4 laga sebelumnya menunjukkan bahwa grafik itu memberikan keuntungan yang sangat positif ya, grafik penampilan bagi anak-anak. Kemudian belum lagi jika ditambah dengan dukungan puluhan ribu penonton di Stadion Bung Tomo yang senantiasa memadati stadion. Oke. Ya, Gita. Coach Indra Syafri ini kan sudah mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap pertandingan skuad kita pada saat kontra melawan Malaysia pada saat di semifinal nanti. Kita melihat juga bagaimana Thailand ini berhasil mengalahkan Australia dengan hanya 10 pemain saja ini, Bung. Bagaimana kemudian skuad kita nanti bisa membongkar permainan ini? Iya, betul. Kalau kita melihat bagaimana di penyisihan grup C, di mana Thailand berada satu grup dengan Malaysia, Thailand sendiri gagal mengalahkan Malaysia. Bahkan kegagalan itu membuat Malaysia bertengger pada pemuncak klasemen di grup C. Dan kemudian jika kita berkaca pada semifinal menghadapi Australia, Thailand sebetulnya lolos oleh gol keberuntungan ya. Gol bunuh Australia, gol bunuh diri dari Australia. Kemudian ditambah saat itu sebetulnya Thailand sangat terdesak karena mereka sempat bermain menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 pemain setelah salah satu diantaranya terkena kartu merah. Dan kalau kita melihat bagaimana grafik penampilan Indonesia, sekali lagi data dan statistik menunjukkan bahwa daya gedor Indonesia tidak bisa dinafikan ya. Kita melesakkan 15 gol, kemudian hanya kebobolan 2 gol, dan yang paling menguntungkan dari skuad kita, tanggung jawab untuk menciptakan gol tidak semata dibebankan kepada pemain-pemain depan ya. Tidak jarang justru pemain belakang yang muncul coming from behind, kemudian melesakkan gol ke gawang lawan. Salah satunya tercermin saat kita di semifinal menghadapi Malaysia. Pencipta gol itu bukan bukan Arkan Kaka, bukan Jan Steven, tapi justru Buffon, ya, pemain bertahan Indonesia yang muncul ke kotak penalti dan melesakkan gol. Itu perbedaannya. Nah, yang kedua, sekali lagi kita didukung oleh puluhan ribu penonton. Dan sepanjang perhelatan usia 19 kita belum pernah terkalahkan, sebaliknya kita menyapu bersih semuanya dengan kemenangan. Dan final 11 tahun yang lalu usia 19 juga kita raih di Sidoarjo, juga masih di Jawa Timur, tidak jauh dari Stadion Bung Tomo ini. Kemudian masih bersama Indra Syafri. Sekali lagi sepertinya takdir kita untuk tampil juara malam ini semakin terbuka.
Amin, amin. Itu doa kita bersama, Bung. Untuk line up Iya. sendiri bagaimana? Kurang lebih kan akan sama ya seperti line up pada saat semifinal melawan Malaysia nanti. Dari sisi lini depan, tengah maupun belakang seperti apa melihat kekuatan pemain kita? Iya, saya sepakat kita bahwa walaupun sampai detik ini saya belum mendapatkan line up final dari susunan pemain yang akan turun. Seharusnya sih dari 2 jam yang lalu sudah ada ya starter 11 yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau kita melihat dari komposisi pemain yang diturunkan oleh Coach Indra Syafri di semifinal kemarin, sepertinya tidak akan ada banyak perubahan karena bagaimanapun starting 11 yang diturunkan di semifinal merupakan the winning team. Jikapun harus ada perubahan, mungkin itu akan terjadi pada Welbert Jardim dan juga rekan kakak. Sementara Jans Ravan akan tetap diberikan kesempatan menjadi kekuatan yang bisa mengobrak-abrik pertahanan Thailand malam ini. Kemudian di lini belakang praktis tidak akan ada perubahan, terutama di penjaga gawang. Al-Ghifari tidak akan tergantikan. Kade Arel juga di belakang. Iqbal Dwi Jangge juga sepertinya tidak akan tergantikan. Dan yang perlu kita waspadai adalah sebetulnya ketangguhan lini belakang dari Thailand yang memang sudah teruji sepanjang perhelatan ini. Mereka sejauh ini sama dengan kita, hanya kebobolan 2 gol. Kemudian lini pertahanan kita juga harus bisa mengantisipasi kecepatan dari lini depan, terutama dari sayap Thailand. Ada pemain-pemain yang sangat cepat seperti misalnya Chanotai Kong Meng, kemudian Tanawut Pochai, dan jangan lupa pemain naturalisasi mereka yang juga kualitasnya di atas rata-rata, yakni Kailan Ryan ya. Nah, kemudian kalau kita berkaca pada semifinal melawan Malaysia yang lalu, harus kita akui bahwa kita seperti masih mengalami problem dalam penyelesaian akhir ya. Ada 4 peluang emas, 3 di antara sepanjang babak kedua itu semua berakhir dengan tendangan-tendangan yang melambung jauh di atas misar gawang Malaysia pada saat itu. Mudah-mudahan 1 hari kemarin bisa dimanfaatkan seperti statement dari pelatih Indra Syafri tadi, bahwa kemarin praktis tidak ada latihan di lapangan, betul-betul dimanfaatkan hanya untuk 2 hal, yakni istirahat penuh karena hanya 1 hari, dan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi penampilan di 4 laga sebelumnya bagi Indonesia, terutama di semifinal ya. Ada evaluasi total yang dilakukan dan kita ingin supaya evaluasi itu juga fokus pada penyelesaian akhir yang memang harus kita akui masih lumayan buruk di semifinal yang lalu lawan Malaysia. Baik, kita akan nantikan bagaimana laga pada malam hari ini karena sudah kick off dan ini pertandingan sudah dimulai. Terima kasih sekali lagi Bung Alvan Lamara sudah bergabung bersama kami. Sama-sama Gia. Baik, Sama-sama, terima kasih.